Hmm, hmm, oke. Halo semuanya, kita ketemu lagi di sini ya. Kalau ada yang kurang jelas atau tiba-tiba putus-putus, boleh di chat aja. Oke, malam hari ini aku kasih tema step by step gitu ya. Karena beberapa hari yang lalu eh aku dititipin ponakan sama cici aku karena dia ini pergi ke Singapura. Nah, anaknya dia titipin ke rumah. Terus waktu aku ngelihat ini anak, wah, nggak kerasa dia udah mau umur 2 tahun. Cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin lahiran, kok tahu-tahu udah gede aja nih anak. Kayaknya awal-awal aku masih ngeliat Cici di rumah sakit deh lagi lahiran. Tahu-tahu ini anak udah bisa jalan, ini anak udah bisa lari-lari gitu. Ini kan wow, waktu ini ternyata cepet banget berlalu ya. Nggak kerasa dulu dia masih kecil, tahu-tahu dia sekarang udah bisa gede, dia udah bisa mulai ngomong, kayak gitu. Tapi aku mau sampaikan ke teman-teman semua, kalau kita ngelihat dari ponakan cici aku tadi ini, mulai dari dia kecil, mulai dari dia lahir sampai dia umur 2 tahun ini, dia mengalami beberapa proses bertahap. Dari dia lahir, dia mulai ngerangkak, dia mulai berdiri, berjalan, berlari, ngomong, bisa sampai ada di titik ini. Begitu juga dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan aspek-aspek hidup yang kita lalui. Contoh lain misalkan kayak eh misalkan kita mau makan gitu ya. Kan harus ada proses yang dilalui supaya makanan itu bisa dihidangkan di meja kita. Misalkan buahnya dipetik dulu lah, habis itu dikupas, dimasak sehingga itu matang dan bisa kita makan. Kita nanam biji pun juga, nanam pohon pun juga harus dari biji, baru lama-lama gede dan dia bisa berbuah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kehidupan ini ada yang namanya proses bertahap atau yang aku kasih judul itu step by step. Karena ketika kita menghubungkan ini dalam kehidupan kehidupan kerohanian kita juga ini juga harus step by step dalam arti kita pasti punya target seperti misalkan makanan. Makanan targetnya adalah makanan itu matang. Dan prosesnya gimana? Dia pasti harus dipetik dulu, dia harus dikupasin dulu, dimasak, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kehidupan kerohanian kita. Target kita sebenarnya adalah mencapai keserupaan seperti Kristus dan kita mengenakan kodrat ilahi itu. Tapi kita nggak bisa secara instan langsung seperti itu. Oh, besok aku udah langsung sempurna, misalnya kayak gitu. Ya pasti kita nggak bisa. Selalu ada step-stepnya. Mulai dari apa? Kalau dalam kehidupan kerohanian ini, kita harus dimulai dari pengenalan akan Allah yang benar. Lalu kita baru bisa mulai bertumbuh mencari Tuhan lebih lagi. Lalu kita baru bisa menghayati kehadiran Dia. Lalu kita baru bisa mulai bertumbuh dalam kesucian, bertumbuh dalam kekudusan. Baru akhirnya kita bisa mencapai keserupaan seperti Kristus dan kita mengenakan kodrat ilahi. Dan kalau kita lihat, ini kan semuanya ada proses bertahap. Mulai dari kita kenal Tuhan dulu, misalnya dulu kita sekolah minggu, kalaupun yang kita misalkan nggak sekolah minggu, pasti awalnya ada tahap pengenalan kita akan Allah. Misalkan kayak orang tua kita yang ngasih tahu, atau temen yang kenalin, misalnya kayak gitu. Tapi gimana respon kita? Apakah kita mau terus mengenal akan Dia, lalu kita mau terus mencari Dia, kita mau menghayati Dia, atau kita mau ada dalam step yang ngestak. Kalau kita cuma mau, oh aku cuma mau kenal Allah, terus udah nggak ada step selanjutnya. Kalau kita nggak melanjutkan step-step kita, ya kita nggak akan bisa mencapai garis akhir, yaitu kita mencapai kesempurnaan seperti Kristus itu.
Sedangkan kalau kita mau mencapai hasilnya, pasti ada proses atau step-step yang harus kita jalani, step-step yang harus kita lewati. Dan kita harus melewati setiap proses yang memang sudah sepatutnya untuk kita lewati. Kita nggak bisa secara instan langsung jadi sempurna. Kita nggak bisa secara instan langsung kita nggak jatuh dalam dosa sama sekali gitu. Pasti prosesnya kita pasti di tengah-tengah ngalamin jatuh bangun. Kayak gitu, it's okay. Karena itulah bagian dari proses kehidupan. Tapi ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jangan berhenti di tengah jalan. Tapi ketika kita jatuh, kita terus, aku bangkit lagi. Aku mau moving to the next level. Karena ada step-step yang harus kita lewati. Jangan sampai ketika kita mulai naik level, kita mulai naik step, lalu perhatian kita ternyata teralihkan dengan sesuatu hal. Sehingga proses pengenalan akan Tuhan yang awalnya sudah kita mulai, lalu kita berhenti di tengah jalan cuma karena kita ke distract dengan hal-hal duniawi. Dan itu yang harus kita perhatikan, teman-teman. Kalau kita mau terus bertumbuh, kita mau terus mengenal akan Dia, kita lanjutkan step-step itu. Ketika kita sudah memulai proses pengenalan akan Allah, kita harus selalu berusaha untuk memperhatikan bahwa setiap hari yang kita lewati adalah bagian dari proses untuk mencapai hasil yang Tuhan inginkan. Jadi dalam kehidupan kita setiap harinya pasti banyak kejadian-kejadian yang kita seringkali nggak ngerti, ya Tuhan, kenapa aku tiba-tiba bisa ngalamin ini ya? Ini adalah bagian dari proses supaya kita bisa step up to the next level gitu. Kita nggak bisa mengharapkan besok kita udah secara instan jadi dewasa rohani gitu. Kita bisa langsung hidup suci, kita bisa hidup kudus, kita nggak bisa. Tapi ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan waktu, kita harus pakai waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan pernah kita sia-siain waktu yang sudah Tuhan beri. Kalau misalkan kita selalu, kita udah dengar pepatah time is money gitu ya. Tapi bagi kita waktu adalah sangat berharga untuk terus mencari momentum apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita harus terus berusaha untuk menghayati kehadiran Dia. Jangan lagi kita jatuh dalam dosa. Ketika kita sadar, ketika kita peka, kita harus sadar itu dan kita berbalik. Jadi dalam setiap step-step yang kita lalui, kita perhatikan proses itu. Di step yang ini, proses apa yang kita alami. Di step yang ini, kemudian pasti ada juga kejadian yang untuk memproses kita menjadi manusia Allah. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa kita gagal. Kita gagal di tengah jalan untuk mencapai standar yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi it's okay, karena Tuhan masih kita kasih kita waktu. Kita masih hidup sampai sekarang ini. Itu artinya masih ada kesempatan untuk kita untuk terus berjuang lebih baik lagi dari hari ke hari. Kalau hari ini Tuhan kasih kita waktu, hari ini Tuhan kasih kita lembar hari yang baru, dan besok kalau kita pun bangun lagi dan Tuhan kasih kita hari yang baru lagi, jangan kita sia-siain waktu hidup kita. Sampai waktu hidup kita ini sudah selesai, kita perhatikan di setiap proses yang kita jalani, proses yang kita lewati. Sediakan waktu, sediakan diri kita untuk masuk dalam proses pertumbuhan, proses perubahan bertahap itu. Kita harus terus menghayati proses perubahan bertahap yang Tuhan izinkan untuk kita alami, karena ini adalah pilihan antara kita mau terus mencapai garis akhir itu, atau kita mau berhenti di tengah jalan, kita mau stuck doang. Tapi ketika kita sudah memulai, kita mengenal Allah, terus kita bertumbuh lagi, kita semakin suci, kita semakin berkenan, kita semakin kudus, baru akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa.
Dan pada akhirnya ya tentunya kita mengenakan kodrat ilahi itu. Nah, semua pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menyediakan diri dan kita mau menyodorkan diri untuk terus moving to the next level, atau kita mau berhenti di tengah jalan, atau bahkan kita mundur. Kita bisa aja kapanpun kita turun karena kita ada halangan di tengah jalan. Tapi pilihan di tangan kita. Apakah kita mau turun, kita mau stay, atau kita mau moving to the next level, kita mau ke step selanjutnya. Kalau kita mau terus masuk ke dalam step-step selanjutnya, janganlah kita membawa diri ke dalam situasi-situasi di mana iman kita ya di situ-situ aja, iman kita stuck. Tapi kalau kita mau terus bertumbuh, kita harus mengondisikan hidup ini untuk terus mengalami pertumbuhan. Contohnya, misalkan kita pasti diperhadapkan dengan pilihan. Kalau kalian tahu film yang lagi booming sekarang itu yang namanya Vina gitu ya. Atau nggak misalkan ada film-film lainnya yang trending kayak misalkan film horor apa yang kapan itu sempat trending aku lupa. Nah, janganlah kita sampai FOMO cuma karena kita belum nonton itu. Tapi kita coba lihat deh, emang kalau nonton itu ada manfaatnya buat aku. Emang kalau nonton itu aku jadi keren kah? Aku jadi eksis kah? Ketika kita memilih untuk, oke, aku nggak mengikuti dunia, harus dunia ini. Itu artinya kita sudah memilih untuk masuk dalam step yang selanjutnya. Apakah kita mau spend waktu kita juga untuk cari Tuhan? Atau kita mau fokus jalan-jalan aja? Jalan-jalan tentunya nggak salah. Tapi untuk apa kita jalan-jalan? Kalau kita jalan-jalan untuk berkeluarga sama teman kita, itu it's okay. Tapi kalau kita jalan-jalan, sedangkan di sisi lain misalkan ada komsel kayak gitu, terus kita memilih untuk jalan-jalan, itu semua pilihan di tangan kita. Godaan itu nikmat, teman-teman. Aku nggak memungkiri bahwa godaan itu nikmat. Jadi ketika kita punya pilihan, mau ke gereja, mau komsel, atau nonton ya, atau jalan-jalan sama teman, kita pasti secara daging pengen, ah, gue pengen refreshing aja lah, gue pengen jalan-jalan sama temen, gue pengen nonton. Secara daging kita pasti ada keinginan untuk itu. Tapi ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, kita memilih untuk mencari Dia, mendengarkan firman lebih lagi, itu kita mengondisikan hidup untuk tidak ke arah duniawi. Dan kita masuk dalam dunia Allah. Dan kita harus mengondisikan hidup kita ke dalam dunia Allah ini. Itu barulah kita bisa moving to the next level. Dengan siapa kita bergaul juga kita perhatikan, teman-teman. Karena pergaulan di lingkungan kita sangat berpengaruh. Kayak kita ngobrol sama siapa, itu bisa kita tertular. Misalkan aku sering kumpul sama Sela gitu. Lama-lama bisa aja aku ngikuti gaya hidupnya, bisa aja kayak gitu. Makanya dengan siapa kita komunikasi, dengan siapa kita berkumpul, itu sangat penting, teman-teman, sangat berpengaruh. Janganlah kita masuk ke dalam pergaulan yang sekiranya itu tidak membawa kita ke dalam kekudusan. Kalau misalkan memang kita dipojokkan dengan hal itu, contohnya, misalkan kerja, lalu itu kan situasi yang kita nggak bisa pungkiri. Atau misalkan kalau ada yang masih kuliah, masih sekolah, itu kan kita nggak bisa memungkiri bahwa kita ada hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka hidup dengan gaya hidupnya masing-masing. Tapi kan semua balik lagi ke kita. Free will ada di tangan kita. Apakah kita mau ikut-ikutan sama mereka? Kita mau dianggap eksis, makanya kita ngomongnya juga ikut-ikutan kasar. Kita mau sok keren, atau kita mau menjaga diri tetap kudus. Sehingga kita cuma menjaga jarak, misalkan kayak sama rekan kerja, oh ya udah sekedar profesionalitas, tapi nggak lebih dari itu. Karena kalau kita lebih dari itu, kita harus selalu ingat bahwa
lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita tenggelam dalam suatu lingkungan yang lingkungan itu ternyata toksik dan kita lama-lama bisa masuk keserupaan seperti dunia. Jadi belajarlah untuk terus memperhatikan faktor-faktor kehidupan kita, mana yang bisa membuat kita bertumbuh terus, mana yang membuat kita stuck, dan mana yang bisa membuat kita malah semakin mundur. Ketika kita tahu hal-hal itu, ketika kita tahu mana yang bisa membuat iman kita bertumbuh, kita terus cari itu. Tapi ketika kita melihat ada faktor-faktor yang menghambat pergaulan, itu kita coba alihkan. Aku nggak mau, karena aku mau terus ke step yang lebih atas. Kehendak bebas ada di tangan kita, teman-teman. Apakah kita mau memilih A atau kita mau memilih B? Mungkin A mengondisikan hidup kita untuk tidak takut akan Allah, menjadi tidak rohani. Tapi kita juga punya pilihan B, yaitu kondisi di mana kita takut akan Allah, kita mengenal Allah lebih lagi. Kita punya dua pilihan ini. Yang terpenting juga adalah memilih pasangan hidup, teman, jodoh. Itu sangat krusial, teman-teman. Kita harus memilih mana pasangan hidup yang bisa membawa kita ke arah langit baru, bumi baru. Atau yang bisa kita ajak untuk pulang bersama ke rumah Bapa. Kalau misalkan malah pasangan itu membawa ke arah yang negatif, janganlah kita teruskan hubungan itu. Kita mungkin bisa sekedar teman yang bisa say hi, hello. Tapi untuk lebih, "Oh, sorry aku nggak bisa." Kayak gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita akan selalu ada kondisi di mana apakah kita mau jadi anak-anak Allah atau anak-anak dunia. Memang nggak memungkiri bahwa kita ini hidup di dalam dunia, di tengah-tengah dunia, di mana kita hidup bermasyarakat dan kita hidup dalam satu pergaulan masyarakat. Dan faktanya kita di tengah-tengah itu harus bekerja, harus belajar, harus cari uang, bagian dari warga negara ini, dan bahkan yang harus lagi, kita punya tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak memungkiri bahwa kita memang ada di tengah-tengah masyarakat yang punya gaya hidup yang berbeda-beda. Tapi di tengah dunia yang kita hadapi ini, dunia yang kita jalani ini, kita memiliki pilihan antara kita mau hidup moving to the next level atau kita mau turun ke bawah. Apakah kita mau masuk ke dalam kegelapan abadi atau kita mau memilih untuk melekat dan menjadi dekat dengan Tuhan. Tanggung jawab tetap harus kita jalanin, teman-teman. Belajar, bekerja, bermasyarakat, ya itu tetap kita jalanin. Tapi di dalam kehidupan kita, kita punya pilihan. Apalagi ketika kita ada dalam kondisi di mana kita sering bergesekan dengan orang gitu ya. Dan itu memicu kita untuk marah misalkan. Itu adalah salah satu proses yang harus kita sadari bahwa kalau aku mau meneruskan untuk marah, misalnya kita gesekan sama orang terus kita marah, itu artinya kita berjalan mundur, teman-teman. Kita gagal untuk moving to the next level. Kita gagal untuk ke step yang selanjutnya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita mau mulai kapan lagi? Jangan berpikir bahwa, lamalah, nanti juga bisa. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Kemarin aku baru nganterin oma aku ke Singapura gitu ya. Terus aku kan tidur sama dia. Aku ngeliat, ya ampun dia udah tua ya. Tapi kalau udah semakin tua, ternyata itu betul bahwa Om Eras selalu bilang kalau udah semakin tua, orang udah semakin susah buat dibentuk. Kalau udah punya mau, apalagi keras gitu ya, kita udah akan susah ngebentuknya. Makanya selama kita masih muda, selama kita masih punya kesempatan, kita coba berbalik, kita coba mengenal Tuhan lebih lagi, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi, kita hidup lebih benar lagi, hidup kudus, dan kita mencapai hasil akhir yang Tuhan kehendaki.
proses yang seharusnya kita jalani 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, nggak bisa kita jadikan cuma 5 bulan, aku mau instan langsung sempurna gitu. Nggak bisa, semua itu butuh proses yang panjang. 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Bertahun-tahun kita harus terus berjuang, kita harus terus bertumbuh, kita harus terus ke step-step sehingga kita mencapai step akhir itu. Kita harus terus berubah, teman-teman. Ketika kita punya kesempatan juga, misalkan kita ternyata bisa berbohong lah, terus kita misalkan nyuri uang, misalkan kayak gitu-gitu. Dan kita memuaskan hasrat dosa itu. Kalau kita mau terus nurutin itu, kita akan jatuh ke dalam kodrat dosa kita. Kodrat dosa itu akan tetap melekat, akan tetap tumbuh. Sehingga kita menjadi anak-anak setan gitu. Kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi ketika ada kesempatan untuk berbohong, tapi kita memilih untuk jujur, itu kita sudah berhasil untuk membuat Bapak tersenyum. Karena kita melihat perasaan Bapak di sana, dia sedang tersenyum, teman-teman. Tapi ketika kita menyangkal dia, tanpa sadar kita sudah membuat dia menangis. Mungkin aku nggak tahu ada yang pernah mikir atau enggak. Kadang aku suka mikir, kayak di tengah-tengah malam gitu, Tuhan lagi ngapain ya di balik sana. Kemarin juga aku lihat benih-benih kecil di Instagram. Dia posting ada anak yang lagi mengintip Tuhan Yesus yang sedang menangis gitu. Di situ aku termenung, ya Tuhan, aku seringkali ternyata membuat engkau menangis tanpa aku sadar ya. Jangan sampai kita seperti itu, teman-teman. Ketika kita udah tahu bahwa tujuan hidup kita untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa, tapi coba kita flashback lagi untuk mencapai kesempurnaan itu, sejauh ini apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai target itu. Seperti yang kita pasti tahu bahwa aku harus melakukan kehendak Bapa kayak gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mencari tahu apa kehendak Bapa itu? Jangan cuma kita sekedar tahu aja, oh, aku tahu bahwa aku harus melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau kita nggak tahu apa itu kehendak Bapa, kita nggak pernah nyari tahu, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa memenuhi rencana Bapa. Jadi balik lagi ke dasarnya. Ketika kita mau mau mencapai kesempurnaan seperti Kristus, kita harus mulai dulu dari pengenalan akan Allah. Kita mencari Tuhan lebih lagi. Lalu kita bertumbuh, lalu kita bisa menghayati Dia, dan baru akhirnya kita bisa mengenakan kodrat ilahi itu. Jangan sampai kita larut dalam hal-hal dunia. Jangan sampai kalau kita pun marah, kita marah yang destruktif. Kita menyinggung perasaan orang. Tapi kalau misalnya memang ada hal yang membuat kita tersinggung, marah tentunya boleh, tapi marah yang konstruktif, bukan marah yang destruktif. Itu marah yang memang membangun orang. Misalkan kita menegur orang, ya kita menegur dengan sepatutnya, bukan menegur dengan mencaci maki. Ya lu sih kayak gini gini gini. Ya kan ini jadinya kayak gini gini. Ya kita marah yang sepatutnya, marah yang dalam arti kita menasehati. Nih kamu kan udah kayak gini. Kenapa nggak sebaiknya kamu giniin? Meskipun kadang daging kita pasti rasanya ingin marah, kayak istilahnya kayak maki-maki gitu. Itu nggak mau mungkir, apalagi aku personally juga orangnya emosian. Ketika ada hal yang menyulut aku gampang banget sebenarnya marah, aku gampang banget tersinggung. Tapi itu adalah hal yang harus kita matikan dan harus kita ubah ke arah yang positif. Ketika memang ternyata ada hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, kita coba jangan langsung bereaksi, tapi kita coba diam dulu dan kita berpikir dengan matang. Karena ketika ada hal yang negatif, lalu kita langsung bereaksi, pasti reaksi kita juga akan negatif. Tapi
biasanya orang akan menyesal di belakangan. Ya, kenapa ya gue ngelakuin itu kan ini jadinya kayak gini. Seringkali kita bisa kayak gitu. Makanya ketika ada hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita atau ada hal yang mengecewakan, kita jangan langsung bereaksi. Coba kita diam dulu dan kita berpikir dengan matang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan keputusan mana yang harus kita ambil. Ketika kita mengalami banyak bentrokan, ketika kita mengalami banyak kejadian, itu adalah kesempatan yang baik di mana kita harus terus membunuh karakter dosa yang ada dalam diri kita. Kalau kita memang sampai ada posisi di mana kita dipojokkan, kita direndahkan orang, atau mungkin sampai amit-amit difitnah gitu, difitnah nyolong lah, difitnah yang bohong lah dia, ya itu adalah hal yang seharusnya kita anggap itu positif. Apalagi ketika kita difitnah gitu ya. Positifnya adalah kita bisa membunuh karakter dosa kita seperti Tuhan Yesus yang juga difitnah, tapi dia tidak membalas, dia diam. Dia hanya diam. Dan kita juga kalau misalnya kita difitnah, kita juga punya kesempatan untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dia diam. Dia tidak membalas. Lalu kalaupun kita dijahatin orang, itu artinya kesempatan untuk kita membunuh karakter dosa, membunuh ego kita untuk marah. Kita dapat kesempatan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan itu adalah suatu hal yang lebih dari apapun, teman-teman. Ketika kita mengintip di balik sana dan kita melihat Tuhan Yesus sedang menangis, itu adalah hal yang seharusnya memilukan buat kita. Ya ampun, Tuhan, aku nggak sanggup melihat Engkau menangis hanya karena perbuatan aku, dan aku nggak mau hal itu terjadi. Kalau kita nggak mau melihat Tuhan Yesus menangis, ya kita jangan melukai hatinya. Kita jangan sampai menggores hatinya sekecil apapun itu. Mungkin seringkali kita nggak sadar bahwa kita sudah menggores hatinya. Tapi aku pengen kita semua coba lebih hati-hati lagi dalam kita bertingkah laku, dalam kita berpikir. Kita coba lebih hati-hati lagi. Kita coba lebih memikirkan perasaan dia. Karena Alkitab pun kan juga berkata bahwa kamu harus sempurna seperti Bapa di surga yang juga sempurna. Jadi kejadian-kejadian yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu adalah cara Tuhan untuk kita memiliki karakter Allah supaya kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Kita bisa mencapai garis akhir, kita bisa mencapai hasilnya. Apa sih karakter-karakter Allah itu? Ya kalian pasti tahu bahwa ya Allah itu lemah lembut, dia mengasihi, dia mengerti, dia menerima orang lain, dan lain sebagainya. Dan ketika kita udah tahu karakter-karakter Allah Bapa seperti apa, dan kita dituntut untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus, ya kita berjuanglah untuk seperti dia. Lemah lembut lah, coba kita memiliki hati untuk lebih mengasihi lagi. Kita menerima kekurangan orang lain, kita harus lebih menyayat daging lagi, teman-teman. Karakter Allah harus terus kita bangun dalam diri ini. Janganlah kita karena udah mengenal kebenaran lalu kita menjadi sombong. Kita harus selalu pikir bahwa ini belum cukup. Aku masih bisa ke tahap selanjutnya. Aku masih bisa naik lagi. Jadi jangan pernah kita stuck di tengah jalan. Tapi kita selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku perbuat untuk lebih menyenangkan-Mu lagi ya Bapa? Apa yang bisa aku lakukan untuk lebih lagi untuk-Mu Tuhan? Aku mau lebih dan lebih lagi untuk-Mu. Kalau misalkan kita punya kesempatan buat eh, meninggikan diri, kita sombong, kita harus matikan itu. Nggak memungkiri bahwa kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin ada orang yang bisa memuji kita gitu ya. Ih, kamu pinter ya, misalkan gitu ya. Kamu pinter main musik ya, wih jago banget. Suara kamu bagus, misalkan kayak gitu. Oh ya udah kita cuma bilang, iya terima kasih. Tapi itu seharusnya tidak
boleh menjadi kita bangga diri gitu. Jadi itu cuma sekedar, oh ya terima kasih. Bahkan itu adalah pemicu untuk kita lebih baik lagi, untuk meningkatkan kita lebih baik lagi. Pujian manusia itu cuma semata, teman-teman. Karena yang harus kita perjuangkan adalah pujian dari Allah, mencapai kehormatan Allah. Itu yang harus kita terus perjuangkan. Pujian dari manusia itu mungkin seakan-akan manis, tapi kita nggak tahu isi hati orang. Apakah dia benar-benar memuji kita dengan tulus atau enggak? Makanya ketika kita dipuji orang, kita jangan langsung tinggi hati, tapi kita justru harus harus rendah. Kita harus merendah. Kita cukup bilang, oh iya makasih, kayak gitu aja. Mungkin secara natur kita bisa ada pemikiran, oh iya dong. Tapi ketika hal itu muncul, kita harus langsung matikan. Atau atau misalkan orang memuji kamu pinter gitu ya, pasti ada hasrat, ya juga ya, masa sih? Atau kayak gitu-gitu. Kita harus matikan. Kita harus selalu melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah sempurna. Ya Tuhan, aku masih belum apa-apa dibanding Engkau. Tapi aku mau buat lebih lagi untukmu ya Bapa. Kita harus terus selalu merasa kurang. Jadi kita nggak puas dengan apa yang kita punya sekarang ini. Tapi kita mau berubah lagi lebih baik dan lebih baik lagi teman-teman. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya gaya hidup yang beda-beda. Dan pilihan ada tangan kita. Kita mau mengikuti gaya hidup dunia atau kita mau mengikuti gaya hidup Allah. Ketika kita mengikuti gaya hidup di dunia, kalian pasti sudah tahu bahwa ujungnya akan ke dalam api kekal. Ketika kita mau mengikuti gaya hidup Allah, rewards-nya adalah kita bisa hidup selamanya bersama-sama dengan Dia. Mungkin orang-orang dunia seringkali konsep dirinya sudah rusak gitu. Mereka melihat atau menilai orang dari barangnya, misalkan, wah, dia punya barang-barang bagus ya, dia pasti kaya nih. Orang-orang dunia seringkali kayak gitu. Tapi ketika kita mau mencapai kehormatan di mata Allah, kita harus menarik hati Allah. Kita harus menarik hati Allah setinggi-tingginya. Jadi kita harus selalu menanamkan mindset bahwa aku mau dipandang terhormat di mata Allah. Aku bukan mau terpandang terhormat di mata manusia. Jadi teman-teman, hal yang pengen aku sampaikan pada malam hari ini, aku harap ini semua bisa menjadi reminder buat kalian semua. Bahwa untuk bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus, itu ada step-step yang harus kita lalui, teman-teman. Mulai dari pengenalan akan Allah. Itu adalah hal yang sangat basic yang harus kita mulai dulu. Sebenarnya kita sudah mengenal kebenaran ini adalah suatu hal yang positif, suatu privilege dibanding orang-orang di luar sana yang belum mendapat kesempatan. Tapi pilihan ada tangan kita. Apakah kita mau mendalami hal ini? Apakah kita mau melanjutkan, kita mau meneruskan mencari Dia, dan kita mau terus bertumbuh ke dalam kekudusannya? Atau kita mau stuck di sini? Atau kita bahkan meninggalkannya dan kita lebih memilih dunia? Semua pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Aku harap kita semua yang sudah mengenal kebenaran akan moving to the next level. Kita akan selalu ke step yang selanjutnya dan pada akhirnya Tuhan mendapati kita berkenan di mata Dia. Sekian sharing aku, bisa aku tutup di dalam doa. Ya Bapa, kami mau terus berjuang untuk mencapai kesempurnaan sepertimu ya Bapa. Meskipun ini bukan hal yang mudah, tapi kami mau terus berjuang lebih dan lebih lagi ya Bapa. Di setiap hari hidup kami mau terus menghayati proses yang Engkau izinkan untuk kami alami. Kami mau terus mendapati momentum-momentum apa yang sedang Tuhan peringatkan untuk kami, supaya kami bisa terus bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami semua. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk bernafas,
Kami mau hidup lebih baik lagi untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sisa Komsel pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau saja yang beracara di tengah-tengah kami dan bukan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.